Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauji di program Periangan TV kali ini. Mungkin tema yang akan kita adakan di podcast ini masih sama dengan sebelumnya, yaitu P5. Tapi kali ini saya ditemani oleh orang-orang hebat yang berbeda, dengan tempat yang hebat juga yang berbeda lainnya. Hari ini saya ditemani langsung oleh Bapak Kepala Sekolahnya langsung dari SMPN 1 Sodong Hilir, Bapak Asep Gunawan. Oke. Lalu saya juga ditemani kembali orang hebat, yaitu Bapak Indra. Sebagai apa Pak? Koordinator kelas 8. Koordinator kelas 8-nya. Oke. Lalu saya juga ditemani kembali oleh orang hebat lainnya di sekolah ini, yaitu Ibu Ais. Aisyah. Sebagai apa Ibu di sini? Koordinator P5 kelas 7. Koordinator P5 kelas 7. Saya akan coba langsung deh ya bertanya kepada kepala sekolahnya langsung. Bapak Asep. Ya, siap Bapak Asep. Saya ingin bertanya, Pak. Sebagai kepala sekolah kan ya, Pak? Ya. Bagaimana penerapan kebijakan dalam pelaksanaan proyek P5 ini, Pak? Terima kasih Bapak, saya akan mencoba memaparkan tentang kebijakan yang telah saya tempuh, yang telah saya ambil dan telah saya laksanakan. Dengan P5, maka saya mengambil suatu kebijakan atas kesepakatan bersama. Kebijakan yang saya tempuh yang pertama adalah membuat tim kerja atau yang dikenal dengan istilah tim fasilitator. Yang kedua, saya merencanakan secara bersama-sama tentang proyek yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, saya mengadakan komunitas praktisi pembelajaran yang terdiri dari warga sekolah, komite sekolah, warga masyarakat yang peduli akan pendidikan. Dan alhamdulillah semua warga yang ada di lingkungan Sodong Hilir itu adalah warga-warga yang bagus, yang super, yang sangat peduli akan pendidikan sekolah. Kemudian yang keempat, kebijakan yang saya ambil adalah mengadakan kolaboratif baik dengan semua warga sekolah. Kolaboratif. Sebab mungkin suatu program itu akan berjalan secara tersendiri. Jadi harus ada kebersamaan semua, kolaboratif semua. Dirangkul gitu. Ya, dirangkul semua. Kemudian yang kelima, saya mengadakan supervisi dengan paradigma baru. Paradigma? Sebab supervisi yang biasa kita sudah masuk ke kelas, melihat guru cara belajar, kita bukan untuk menilai plus minusnya, tapi kita melihat apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu dipertahankan dan apa yang dipertahankan. Dengan paradigma baru kita merubah, bersifat coaching supervisi, yaitu antara kepala sekolah dengan guru sudah tidak ada batasan seorang pimpinan dengan guru, tapi sebagai rekan kerja, maka ada kebebasan kita untuk berbicara. Nah, itu disebut coaching dengan prosedur berkelanjutan dan secara berkala. Kemudian terakhir, saya merencanakan suatu program pendampingan, evaluasi, monitor, dan refleksi terhadap program yang telah dilaksanakan. Sejauh mana ketercapaian, sejauh mana yang belum tercapai. Nah, itu kebijakan yang telah saya tempuh, yang telah saya laksanakan di kurun waktu semester ini, semester pertama. Jadi Bapak yang bisa saya paparkan. Terima kasih Pak. Kan Bapak ini kepala sekolahnya ya gitu. Otomatis kan pasti Bapak menjadi penanggung jawabnya gitu di sekolah ini. Jadi sebagai penanggung jawab pelaksanaan gitu ya Pak, apa yang Bapak harapkan gitu dari program P5 ini? Jelas setiap program, setiap kegiatan ada satu harapan, ada satu cita-cita yang diinginkan. Sesuai dengan visi misi pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan visi misi sekolah sebagai turunan dari visi misi Kabupaten Tasikmalaya, maka saya mengharapkan satu, bahwa pelaksanaan P5 itu betul-betul suatu kegiatan yang memberikan pendidikan secara langsung kepada peserta didik untuk membentuk karakter peserta didik menjadi suatu peserta, suatu pelajar, suatu manusia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan program pemerintah itu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, mudah-mudahan dengan terlaksanakannya program P5 ini, siswa itu bisa mengamalkan bersama-sama dengan guru dalam pelaksanaan proyek, mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara baik dan benar. Bu Ais, bagaimana sih Bu implementasi pelaksanaan P5 di SMPN 1 Sodong Hilir?
pelaksanaan P5 di SMP Negeri 1 Sodong Hilir Ya. itu dilaksanakan pada 2 tingkatan. Yang pertama tingkat di kelas 7 dan yang kedua di kelas 8. Ya. Untuk kelas 7 pelaksanaan P5-nya itu dilaksanakan pada hari Rabu dan kelas 8 dilaksanakan pada hari Kamis. Jadi 2 hari. Ya. Oke, dalam 1 minggu berarti Iya. ya, dalam 1 minggu. Berarti sepekan 2 kali. Ya, benar sih, sepekan 2 kali. Jadi di sini tidak dilaksanakan secara blok, Bapak, Oh, tapi enggak. dilaksanakan secara reguler. Reguler. Artinya tiap minggu kita melaksanakan. Nah, itu. Oh, jadi iya ya seperti itu ya. Lanjut mungkin ke Pak Indra dulu deh. Pak Indra nih. Saya mau tanya Pak, untuk jumlah tema yang dipilih di sekolah ini untuk program P5 ini berapa? Apa aja gitu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan tingkatan di SMP, Pak, Ya. tema di P5 itu ada 7 bagian. Oh, 7. Ya, 7 semuanya. Tetapi pada semester ini kami kelas 7 kelas 8 itu mengambil 2 tema. Ambil Jadi 2 satu jenjang itu berbeda-beda temanya. Iya. Kalau yang kelas 7 itu mengenai daur ulang sampah. Oke. Ataupun bisa disebut dengan gaya hidup berkelanjutan. Dengan topiknya itu daur ulang sampah. Daur ulang Ya, sampah. dan budidaya tanaman. Budidaya tanaman. Ya, beberapa topiknya itu ada yang menanam cabai, Cabai. ada yang menanam tomat, ada yang menanam bunga, dan ada yang menanam toge Oh, ataupun toge. ya membuat proses toge itu. Terus untuk kelas 8 itu ada yang berhubungan dengan makanan tradisional, Pak. Oh. Temanya itu tentang kewirausahaan, Pak. Ya, temanya kewirausahaan dengan topiknya itu adalah usaha yang bertanggung jawab, berwirausaha dengan bertanggung jawab. Oke. Ya, dengan topiknya itu ada yang tanaman, ada yang makanan tradisional, ada yang menyulam, kerajinan sulam, ada yang ekoprint, ada juga yang anyaman bambu, Pak. Oh. Ya, anyaman bambu. Yang selanjutnya yang terakhir ada budidaya tanaman, walaupun di kelas 7 itu temanya berbeda, tetapi topiknya sama, Pak. Ada budidaya tanaman. Oh, ada. Ada di kelas 8, tapi memang dari temanya yang berbeda tapi topiknya yang sama. Oh, iya. Boleh ditambah, Pak? Oh, boleh. Silahkan Ibu. Untuk kelas 7 ada tambahan juga mengenai daur ulang sampah. Jadi Oh. kami juga selain tadi yang disebutkan oleh Pak Indra, kami juga ada proyek yang mendaur ulang sampah bagi kelas 7. Jadi disesuaikan gitu ya. Iya, disesuaikan. Untuk kelas 7-nya apa, untuk Iya. kelas 8-nya apa, Nah, sesuai. kenapa kami mengambil dan orang sampah? Bapak tahu jumlah siswa di sini itulah 489. Oh, Tak kala mereka jajan membawa sampah, tapi itu sampah yang berguna, yang bisa didaur ulang, membuat kembang, Iya. membuat asbak, Iya. membuat pot bunga dan lain-lain itu. Jadi kami memanfaatkan katakanlah limbah bekas jajan anak-anak. Lumayan juga ya, Pak. Ya, nanti bisa dilihat di ruangan-ruangan itu, Pak, hasil-hasil karya anak. Oh iya, 400 orang anak gitu. Iya. Jajannya Hitung saja kalau satu orang bawa teh kotak saja atau teh apa? Aqua botol. Aqua botol. Aqua botol itu kan sampahnya, Pak, 400 Iya. gitu kan. Jadi kami manfaatkan daun sampah itu untuk hasil karya kreatif. Daripada numpuk gitu ya. Jadi saya dengan guru-guru bahwa sampahku adalah ideku, adalah kreatifku. Oke. Gitu, diwujudkan gitu. Ya, ya. Ya, guru-gurunya hebat, saya hanya Siap. punya pendamping saja. Ya. Jadi ditemani oleh guru-guru yang hebat Iya, juga gitu. semua guru di sini hebat-hebat, super-super. Oke, lanjut ya. Untuk Ibu Ais lagi nih. Bagaimana sih Bu proses pemilihan tema P5 yang tadi udah dipaparin sama Pak Indra gitu? Ada beberapa tahap yang kami laksanakan. Yang pertama itu menentukan fase terlebih dahulu. Oh, fase. Ya, karena di sini fase D berarti nanti disesuaikan. Kemudian setelah itu kami memilih dimensi. Nah, setelah memilih dimensi, kami memilih juga menentukan elemen apa yang akan nanti dilaksanakan. Kemudian setelah itu baru subelemen. Pemilihan beberapa tahapan tadi yang sudah saya paparkan itu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan sekolah. Oke, Iya, seperti itu. disesuaikan lagi ya gitu. Iya, ya? sesuaikan. Karakteristik lingkungan sekolah, kebutuhan anak. Gitu. Oke, iya. Lanjut mungkin ya, masih Ibu Ais nih, si Ibu Ais nih. Kan tadi Ibu Ais itu sebagai koordinator kelas 7-nya ya? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu dimensi
dimensi elemen dan subelemennya gitu. Oke. Untuk mungkin dimensi elemen, subelemen serta ininya, serta temanya. Jadi topik apa aja gitu yang Ibu gunain di program P5 itu di sekolah. Oke. Khususnya mungkin sebagai koordinator kelas 7 gitu. Untuk P5 di kelas 7, pertama kami memilih dimensinya itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kami memilih dimensi itu karena kami ingin anak itu lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga meningkatkan bagaimana pribadinya menjadi pribadi yang berakhlak. Ya. Ya. Kemudian juga bagaimana mengimplementasikannya ke alam sekitar. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya elemen yang kami gunakan adalah elemen yang mencintai alam. Mencintai alam. Iya, sehingga anak itu tidak merusak, tidak merusak dan tidak menyalahgunakan ekosistem alam. Oh iya. Ya, setelah itu juga kami baru menentukan temanya. Nah, temanya itu kami memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Ya, dipertimbangkan dengan kondisi lingkungan sekolah. Bahwa di sini tadi banyak sampah seperti itu dan sampahnya bisa didaur ulang, kami daur ulang. Kemudian juga karena di sini lahan-lahannya ada lahan kosong, nah kami gunakan untuk bercocok tanam atau tadi untuk menanam seperti cabai dan sebagainya. Oh iya, siap. Oh jadi ya itulah banyak ya mungkin. Iya. Itu baru kelas 7 Iya. Baru kelas 7. Mungkin kita lanjut ke koordinator kelas 8-nya deh Pak Indra ya. Iya, siap. Tadi kan ini kelas 7-nya. Iya. Nah, untuk kelas 8-nya gimana tuh? Ya. Kalau untuk kelas 8, dimensi yang diambil itu adalah dimensi kreatif, Pak. Kreatif. Mengapa mengambil tema kreatif ataupun dimensi kreatif? Ya. Jadi di sana anak-anak bisa mengekspresikan ataupun bisa menghasilkan suatu karya ataupun bisa mengekspresikannya dengan minat bakatnya. Selanjutnya, Pak, selain memilih dimensi, ada namanya elemen. Elemen. Ya, elemennya. Yang saya ambil elemennya itu adalah menghasilkan karya yang orisinil, Pak. Jadi di sana tidak si anak-anak menghasilkan karya itu tidak plagiat. Di sini itu ada inisiatif dari dirinya masing-masing, inisiatif ataupun minat bakatnya, dari minat bakatnya itu. Jadi enggak Terpaksa. Ya, jadi tidak ada terpaksaan gitu. Jadi intinya di sana si anak mulai kreatif menghasilkan sebuah karyanya gitu. jadi secara ide orisinil. diri sendiri Iya, gitu. ide diri sendiri. Mencurahkan bakat atas imajinasi sendiri begitu. Jadi Betul, betul. enggak nurutan batur lah Nah, gitu. betul. Oke, lanjut ke Ibu Ais deh. Nah, bagaimana dengan tim? Ini kan pasti ada pelaksananya dong. Iya. Pelaksananya dong. Ini gimana nih tim pelaksananya? Siapa aja itu mungkin? Untuk tim pelaksanaan P5 di SMP Negeri 1 Sodong Hilir itu terdiri dari guru-guru yang mengajar pada tingkatan-tingkatan tersebut. Seperti halnya guru yang menjadi tim di kelas 7 adalah guru yang mengajar di kelas 7. Oh, Dan guru yang menjadi tim di kelas 8 adalah guru-guru yang mengajar di kelas 8. Oke, jadi disesuaikan Iya. gurunya Iya, juga. iya. Sesuai Kemudian tingkatan. juga selain tim ada juga koordinator tiap tingkatan. Ada satu koordinator kelas 7, saya sendiri, Ya. saya Siti Nur Aisyah, dan koordinator kelas 8 Pak Indra Oke. Hadir Permana. Jadi tiap tingkatan itu semua guru yang mengajar di tingkatan tersebut Ya. jadi pelaksananya. Betul. Cuman ada satu yang jadi koordinatornya gitu. Betul. Oke, yang mengarah-ngarahkan yang Ya, lainnya. kenapa per tingkat? Karena kan 9 belum kurikulum merdeka, masih K13. Oh, masih Jadi guru yang K13. lain tak kala ini lagi melaksanakan proyek, guru kelas 9 tetap melaksanakan pembelajaran di kelas. Berarti sudah berjalan 2 2 tahun. tahun, ya betul 2 tahun. Oke, sudah baru berjalan 2 tahun gitu kurikulum merdeka di sini. Lanjut untuk Ibu Ais deh. Bagaimana nih alur pelaksanaan P5 di sekolah ini? Oke. Mengenai alur permasalahan P5, pelaksanaan P5 maaf. Oke. Yang pertama pengenalan terlebih dahulu. Yang kedua konstektual. Ya, Yang ketiga aksi nyata. aksi Ya, nyatanya. yang keempat ada tindak lanjut. Nah, yang pertama pengenalan. Untuk pengenalan anak itu dikenalkan terlebih dahulu seputar gaya hidup berkelanjutan. Oke. Seperti yang kita ambil adalah tadi daur ulang sampah. Kami tampilkan dulu melalui tayangan video Oke. mengenai bahaya sampah Ya. ataupun bagaimana kondisi sampah di Indonesia secara nasional maupun global. Kita ada di peringkat berapa itu? Nah, kita kenalkan dulu seperti itu. Nah, setelah itu ada konstekstual. Di sini
siswa tuh dibagi beberapa kelompok. Oke. Dan mereka merumuskan apa yang tadi ditayangkan itu. Kemudian dipresentasikan. Kemudian di sana anak-anak nanti menentukan apa yang menjadi tindakan mereka selanjutnya. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga aksi nyata. Sampah yang ada di sekitar, nah, itu dipilah terlebih dahulu. Mana yang bisa didaur ulang sesuai jenisnya, seperti itu, dan mana yang tidak bisa didaur ulang. Nah, setelah tadi memisah-misahkan sampah sesuai jenis, anak-anak nanti dilanjutkan untuk mencurahkan idenya, mencari ide secara berkelompok itu, mau diapakan nih sampah gitu. Misalnya ada bungkus kopi berserakan, ini banyak bungkus kopinya, bisa kan nanti dibuat jadi tas. Ya, ada contohnya juga sudah dilaksanakan. Kemudian ada juga botol bekas, misalnya air mineral. Nah, ini bisa dijadikan kursi nih dengan cara memasukkan apalah gitu ke dalam botolnya sehingga menjadi padat, disusun dan dibuatlah sebuah kursi atau tempat duduk gitu. Nah, setelah itu juga, setelah anak-anak mengaplikasikan tadi ide-idenya gitu ya, ada tindak lanjut. Bagaimana nanti anak-anak itu diberikan semacam kertas kerja gitu ya. Mereka mencurahkan apa yang mereka lakukan, kemudian nanti juga ditilai oleh guru-guru yang membimbing tadi, tim itu. Ya, biasanya per kelompok itu ada yang memantaunya itu 2 orang guru, seperti itu. Jadi untuk kelas 7 aja ini alurnya udah runtut gitu ya, strukturnya. Tadi direncanakan dulu sebelumnya bersama-sama. Nah, ini udah kelas 7 nih. Coba kelas 8-nya gimana nih alurnya? Ya, alurnya untuk kelas 8 tidak jauh sama dengan kelas 7, Pak. Di sana ada namanya pengenalan dulu ya. Tentunya pengenalan ini berhubungan dengan kewirausahaan, Pak. Jadi di sana kami sebagai koordinator P5 beserta teman-teman yang lainnya menayangkan beberapa video tentang kerajinan ataupun menayangkan mengenai video-video inspirasi mengenai kewirausahaan. Nah, di sana tetap ada namanya kontekstual. Ya, jadi ya di sana anak-anak bisa mengekspresikannya dalam wawancara kepada warga-warga ataupun kepada toko-toko ataupun warung-warung terdekat. Gitu ya. Jadi anak-anak bisa mengaplikasikannya itu melalui wawancara. Nah, setelah itu ada namanya aksi nyata juga, Pak. Jadi setelah mereka mengkontekstualisasi ataupun wawancara, mereka itu setidaknya memikirkan ide apa yang ingin dibuat gitu ya, ide apa yang ingin dirancang dalam P5 tersebut. Akhirnya mereka menghasilkan idenya itu berbagai macam. Tadi ada makanan tradisional, ada menyulam, ada yang anyaman bambu, ada yang ekoprint itu. Jadi setidaknya bisa diaplikasikan di dalam P5 tersebut, Pak. Jadi intinya alurnya sama aja ya, gitu. Sama. Cuman mungkin di dalamnya. Ya, di dalam itu sangat dimensi yang berbeda saja. Dimensi yang berbeda saja mungkin ya. Tadi kan udah dipaparin nih alurnya gimana, terus gimana. Ini Pak Indra nih gimana ya? Rencana tindak lanjutnya dari program P5 ini apa? Ini sangat yang diharapkan sekali, Pak, mengenai tindak lanjutnya. Kami di sini di SMP Sodang Hilir akan mengadakan gelar karya, Pak. Gelar karya? Iya. Gelar karya itu sebenarnya hasil dari P5 tersebut. Jadi nanti si anak-anak ingin memamerkan bahan-bahan kerajinan tersebut. Hasilnya gitu. Kenapa kita mengadakan program gelar karya ini perlu dipublikasikan ke orang tua siswa, ke masyarakat. Inilah karya-karya putra putri Bapak Ibu. Sejauh mana keberhasilan mereka terhadap kreativitas tadi yang telah dirancang oleh kita semua. Tadi kan udah diceritain alurnya, terus apalagi untuk perencana tindak lanjutnya gitu kan. Ada gak bukti konkretnya gitu, atau mungkin aksi apa yang udah dilaksanakan pada program P5 gitu di sekolah ini? Untuk aksi nyatanya, implementasi program P5 di sekolah kami SMP Negeri 1 Sodong Hilir, di sini sudah terdapat pemilahan sampah, tersedianya tong sampah organik dan non organik. Kemudian juga ada aturan untuk siswa, lebih ke pembiasaan untuk membawa tumbler, sehingga nanti jadi minumnya langsung ke tumbler. Langsung bawa sendiri. Iya, bawa sendiri. Sampah terlalu banyak. Seperti itu. Selain itu juga
ada seperti tadi mendaur ulang sampah yang ada gitu untuk menjadi sebuah gaun misalnya seperti tadi yang dijelaskan dan nanti digelar karya. Oh iya. Nah itu untuk kelas 7. Untuk kelas 8 untuk kelas 7 tadi saya lupa, anak-anak juga membuat poster-poster tentang kebersihan. Poster? Iya. Yang ditempel itu bukan? Iya. Oke. Dan kami juga di sini sudah terbiasa untuk intinya bukan kontes ya, jadi anak itu terbiasa kelas mana ini berusaha untuk paling bersih seperti itu. Germas ya intinya. Dilombakan nggak? Iya, dan ada penghargaan tiap akhir bulan. Oke. Nah, itu untuk kelas 7. Untuk kelas 8-nya di sini anak-anak itu sudah belajar dengan berwirausaha. Seperti nanti membuat produk dan nanti akan dipasarkan. Kemudian juga anak ada yang membuat video-video promosi seperti itu. Ya, dan diupload di media sosial. Seperti itu. Lanjut dulu mungkin ya ke Pak Indra lagi deh. Ya. Apa aja mungkin Pak instrumen asesmen yang digunakan di program ini? Asesmen yang digunakan itu memang ada namanya asesmen awal. Oh, asesmen awalnya itu dulu. Ya, asesmen awal dulu ya, sebelum ke sumatif ataupun formatif. Jadi di sana ada asesmen awal dulu, Pak. Jadi si anak-anak di sini bisa mengaplikasikannya ataupun bisa memberikan dampak yang positif ya terhadap asesmen tersebut. Jadi si guru ataupun guru-guru memberikan arahan-arahan kepada si anak-anak tersebut, mengukur kesiapan dulu. Ya, kesiapan mereka gitu. Terus ada lagi namanya asesmen formatif, Pak. Asesmen formatif itu sebenarnya bisa berhubungan dengan tes tulis gitu ya. Oh, tes tulisnya. Ya, tes tulisnya gitu formatifnya. Sama saja dengan tes sumatifnya, Pak. Oke. Balik lagi deh ke Bu Eis ini. Gimana, Bu? Relevansinya tema sama kehidupan nyata gitu di sini. Untuk relevansi tema P5 yang kami gunakan di SMP Negeri 1 Sodong Hilir itu sangat relevan dengan kehidupan yang ada di sekitar kita saja dulu. Di sekitar sekolah, seperti halnya karena di sini siswanya banyak gitu kan. Sampah di mana-mana, sepertinya sampah tidak di mana-mana tapi penuh gitu ya. Sampah sering penuh dan sebagainya. Nah, itu kami mencari solusi dengan tadi anak-anak memisahkan sampah ini bisa didaur ulang atau tidak. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Nah, itu sangat relevan. Selain itu juga kan ada lahan-lahan kosong seperti tadi ya. Nah, itu bisa dipakai untuk tadi menanam berbagai macam tanaman seperti bunga, cabai dan sebagainya. Jadi nyambung gitu, relevan ya sama sangat kehidupan nyata. Ada nggak sih Bu tantangan atau kendala ketika ngelakuin program P5 ini di sekolah? Tantangan atau kendalanya anak-anak seperti tadi, jadi ketika melaksanakan satu topik yang sama, misalnya tadi anak-anak disuruh untuk bercocok tanam untuk menanam. Nah, karena dilakukan secara serentak, misalnya satu kelas itu meskipun terdiri dari beberapa kelompok akan ada anak yang pasif gitu, karena tadi tidak semuanya pasti minat di bidang itu. Nah, solusinya kami membeda-bedakan, maksudnya bukan membeda-bedakan dalam arti apa ya, jadi sesuai dengan minatnya. Yang minat ke tanaman silakan di tanaman. Yang minatnya ini kerajinan tadi membuat tong sampah dari bambu atau kipas itu bisa. Ataupun ada anak yang tidak cocok tanam atau tidak, ini anaknya serunya untuk mendekorasi atau membuat gaun misalnya, membuat tas dari bungkus kopi gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi disesuaikan dengan minatnya. Nah, itu solusi dari kami. Jadi salah satu kendalanya itu tadi ya berbeda-beda mungkin itu. Jadi ada siswa yang pasif tetap karena banyak kan ya, banyak anak gitu. Dari 400 berapa mungkin yang pasif gitu? 489. 489. Ini terakhir Pak, saya kembali lagi ke Bapak deh. Dari tadi ini berdua yang bercerita. Kembali lagi ke Bapak deh, mungkin ada nggak pesan sama kesan dari Bapak selaku kepala sekolah gitu? Ya, terima kasih. Kesan saya selama pelaksanaan yang sudah berjalan tahun pertama, kemudian tahun kedua baru 1 semester, kesan saya sangat apresiatif sekali, sangat apus sekali terhadap pelaksanaan, baik kepada guru-guru, kepada siswa, ternyata mereka antusias.
ada lebih semangat lagi karena ini adalah kegiatan kokurikuler, artinya di luar kelas. Oh, di luar kelas ya. Lebih tidak terbatas oleh dinding waktu, oleh apa, maka lebih mencurahkan kegiatan pembelajaran lebih aktif lagi di luar. Oke. Itu kesan saya. Kemudian pesan kepada Bapak Ibu guru hebat semua, kepada siswa, jadikanlah kegiatan proyek ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang baik, sebab tujuan kita ingat adalah membentuk karakter peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke. Yang kedua, bahwa kita berada hidup di abad ke-21, abad keterbukaan, abad digitalisasi global. Berarti kita harus menyiapkan diri kita sendiri, menyiapkan anak-anak untuk mengisi abad ini. Oke. Yang ketiga, saya terus mengajak kepada Bapak dan Ibu selaku pendidik, karena kita punya tupoksi, tugas, dan fungsi kita selaku pendidik, pengajar, pelatih, membimbing, membina, melatih adalah meningkatkan kompetensi diri kita terus. Oke. Sebab kita dituntut dengan perubahan zaman dan kebutuhan zaman. Nah itu pesan. Ini orang mendalam ya Pak. Pesan dari Bapak Kepala Sekolah ini. Mungkin pertanyaan terakhir tadi sudah saya sampaikan, sudah saya tanyakan kepada Pak Kepala Sekolah. Dengan begitu kita sudah sampai di penghujung acara pada kali ini. Maka dari itu terima kasih ya Bapak. Sama-sama, Kembali Pak. lagi Terima Bapak kasih. Kepala Sekolah Pak. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih Pak Indra ya. Terima kasih Ibu Ais untuk kesempatan kali ini sudah menemani saya di program Priangan TV ini. Saya Ahmad Fauji, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.